Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat dalam iman, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 dan 3. Tertulis demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa wilayah provinsi Indonesia masih terdapat benteng-benteng peninggalan dari Inggris dan Belanda. Di antaranya adalah Benteng Van der Wijk di Gombong, Jawa Tengah. Kemudian ada juga Benteng Spilwijk di Banten dan Benteng Fort Rotterdam di Makassar. Di kota Manado ada juga peninggalan benteng Belanda, yaitu Benteng Nieuw Amsterdam. Tapi sekarang ini hampir tidak tersisa. Letak benteng ini ada di kawasan Pasar 45. Benteng merupakan bangunan yang dibuat dengan tujuan sebagai pertahanan. Dan bukan hanya di Indonesia saja, ada begitu banyak benteng peninggalan masa lalu di berbagai negara di dunia. Terlepas dari kesan buruk yang mungkin melekat terhadap benteng peninggalan dari masa kolonial, kita mengerti apa inti tujuan dari keberadaan benteng itu. Dan ibarat seperti benteng itulah, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Tuhan adalah benteng hidup kita. Kita perhatikan Mazmur 27 ayat 1 dan 3. Di situ tertulis, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pemazmur menyatakan sikapnya yang luar biasa menghadapi berbagai situasi yang mengancam jiwanya. Dan sikap ini hendaknya menjadi sikap kita juga sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus gemetar terhadap berbagai situasi? Kita punya benteng yang teguh. Benteng hidup kita bukan benteng secara fisik atau secara lahiriah yang nampak oleh mata kita. Tapi benteng perlindungan kita adalah perlindungan Allah yang tidak terlihat oleh mata, tapi yang hadir secara roh. Nabi Elisa pernah dikepung oleh tentara Aram. Dan apa yang terjadi? Elisa tenang-tenang saja. Bujangnya atau asistennya yang malah ketakutan. Tapi Elisa menyatakan bahwa benteng perlindungan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, pasukan berkuda rohani yang ada dalam realita roh, melindungi dan memagari mereka. Di dalam ayat ini saudara dinyatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Tidak seperti zaman dulu, saat ini kita tidak dalam kondisi perang. Tapi yang seringkali menjadi musuh kita, yang menyerang kita adalah masalah dan persoalan yang kita alami. Itu bagaikan musuh yang menyerang kita dan hendak menghancurkan, hendak melemahkan. Secara fisik mungkin kita terlihat baik-baik saja, tapi secara
jiwa. Kita banyak yang lemah karena berbagai persoalan. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tidak takut, tidak gemetar, tidak cemas, tidak khawatir menghadapi segala persoalan, perkara-perkara yang hendak menyerang kita bagaikan musuh. Sebab Tuhan adalah benteng hidup kita. Sekalipun masalah dan persoalan ada hendak melanda kita, dalam hal itu pun saudara, kita hendaknya tetap percaya. Mari jadi kuat saudara, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita cemas, kita menjadi lemah. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan, meskipun ada persoalan, maka kita akan menjadi kuat di dalam kuasa-Nya. Tuhan akan menolong saudara dan saya menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kuasa firman-Mu. Ada begitu banyak persoalan, masalah-masalah yang hendak melanda kami. Tapi kami bersyukur karena kami punya benteng kekuatan kami. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bagaikan perisai yang melindungi kami. Engkau benteng yang mengitari kami, melingkupi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan Engkau menolong kami dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Percaya akan kuasa-Mu yang sanggup Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami selalu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, berbagai persoalan dalam segala aspek hidup kami. Kami yakin pertolongan Tuhan kami alami, perlindungan, pembelaan Tuhan dinyatakan di hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.